Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 0-3 dalam lanjutan cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Gol Indonesia dicetak oleh Ramadan Sananta di menit 45 plus perpanjangan waktu 1 menit. Assist dari Fajar Faturrahman. Gol kedua dilesakan oleh Fajar Faturrahman di menit 63. Assist dari Ananda Raihan Alip. Gol ketiga lewat Fajar Faturrahman di menit 75. Terlepas kekalahan yang dialami oleh Timor Leste saat menghadapi Indonesia di laga ini, kita pun harus memberikan apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh Timor Leste. Bentuk attacking mereka sangat jelas. Beberapa segmen bisa kita lihat di lini tengah diamond dibuat oleh Timor Leste. Kemudian bentuk defense mereka sangat jelas 5-3-2, 5-4-1. Beberapa momen mereka lakukan dan itu bisa menyulitkan Indonesia untuk menciptakan gol. Di samping itu, Indonesia pun kalau kita lihat di 3 pertandingan yang sudah dijalani, termasuk pada saat Indonesia menghadapi Timor Leste, Indonesia tetap memiliki masalah. Yang pertama, dari sisi build up belum begitu rapi. Kemudian selanjutnya problem dari timnas Indonesia dari sisi passing. Ini seperti klise, karena kalau kita bicara timnas Indonesia nggak bisa kita lepaskan dari passing yang gerasa gerusu, amburadul, quote and quote ya. Walaupun aku tetap respect atas apa yang dilakukan oleh pemain-pemain kita, sudah berusaha ya. Kalau misalnya segitu cuman semampu pemain-pemain kita dari sisi memprogresikan bola lewat passing pendek, ya tetap kita hargai. Tapi ini menjadi problem sepak bola kita yang sudah diakui oleh Coach Sintayong, yang sudah diakui oleh Coach Indra Sapri, yang harusnya itu menjadi salah satu yang perlu dicermati oleh bakat-bakat muda kita, sekolah-sekolah sepak bola kita, ataupun stakeholder sepak bola yang lebih concern lagi memperhatikan bagaimana passing yang benar. Karena kalau kita bicara passing, jika tidak benar dilakukan, ya lihat saja di laga ini. Pemain-pemain kita yang aku sampaikan tadi, gerasa gerusuk, nggak bisa bermain dengan rapi dari lini bawah, lini belakang, lini tengah sampai dengan lini depan. Yang menjadi pembeda, salah satu pembeda ya teman-teman, kita pun harus fair dari sisi kualitas. Jauh timnas Indonesia kita lebih unggul daripada timnas Timor Leste. Tetapi mengejutkan juga, Timor Leste mampu secara individu menyulitkan pemain-pemain Indonesia terlepas dari 3 gol yang dilesakan oleh Indonesia. Apa itu? Salah satu yang membedakan body challenge, duel 1 lawan 1 yang dimiliki oleh pemain Indonesia saat menghadapi Timor Leste. Lihat beberapa momen, lihat situasi terciptanya gol yang dicetak oleh Indonesia, situasi 1 versus 1 yang buruk dimiliki oleh pemain-pemain dari Timor Leste. Mudah tertarik, mudah terpancing, sehingga ada ruang yang bisa didapatkan oleh pemain-pemain Indonesia di posisi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga beberapa segmen kameramen menyorot 1, 2, 3 pemain Timor Leste, posturnya nggak begitu kekar, dan 1 lawan 1 yang dilakukan oleh Timor Leste tersebutlah menjadi salah satu yang menjadi pembeda di atas lapangan. Oke, langsung saja kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Timor Leste menggunakan pola 1-3-5-2. Sedangkan timnas Indonesia, Coach Indra Sapri tetap 4-3-3 di atas kertas. Namun secara substansi yang ingin aku sampaikan, dan ini aku sampaikan di forum yang dibuat oleh Persija Jakarta, dan ini diamini oleh Pep Guardiola juga, bahwa sepak bola sekarang itu sangat penting dinamika oleh pemain di atas lapangan. Di penjaga gawang Indonesia memainkan Adi, yang beberapa laga ke belakang Hernando dimainkan. Ini salah satu hal yang bagus. Tentunya apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, mencari pemain yang mampu memainkan bola tersebut kalau kita landaskan dengan ide-ide yang diterapkan oleh Coach Indra bersama timnas Indonesia. Apa itu? 1-2 sentuhan dari belakang. Dan Adi Satrio ya cukup proper. Aku bukan katakan sudah bagus, ada beberapa momen yang harusnya bisa ditingkatkan, tapi ya well done, sudah cukup oke lah ya untuk laga pertama. Kemudian Rizky Ridho ini untuk kesekian kurang lebih
kedua lah ya, melakukan passing yang entah kemana. Beliau memberikan passing saat menghadapi Myanmar, ingin memberikan passing tapi nggak jelas. Dan ya oke, ini lawan Timor Leste, nggak begitu terlihat efek kolateralnya, damage-nya. Tapi pada saat menghadapi tim-tim yang lebih superior dikdaya, apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho fatal. Rio Fahmi yang aku mention saat menghadapi Filipina, yang pada saat Indonesia menghadapi Filipina, Rio Fahmi kan man of the match. Nah, di laga ini kita lihat Rio Fahmi mendapat tekanan, jadi nggak leluasa dia. Ketika Rio Fahmi nggak leluasa, efeknya kita lihat apa yang ditampilkan oleh Rio Fahmi nggak begitu optimal. Ini serupa apa yang dilakukan, apa yang dialami Rio Fahmi pada saat bermain bersama Persija Jakarta. Rio Fahmi menghadapi tim yang superior, Rio Fahmi nggak on. Ya, ada beberapa pertandingan on form, tapi secara rata-rata itu sulit didapat Rio Fahmi. Sedangkan pada saat Persija menghadapi tim yang tidak superior ataupun tidak setara level, Rio Fahmi lebih ya bagi Rio Fahmi untuk bisa terus meningkatkan permainannya. Pratama Arhan ya so-so lah, yang nggak begitu bagus, nggak begitu jelek juga, setengah, meskipun ada satu peran yang ia lakukan untuk salah satu proses gol dari timnas Indonesia. Dewangga, ini laga kedua Dewangga ditempatkan sebagai pemain nomor 6, dan kemarin sudah kita lakukan analisa, dan Dewangga memiliki kemampuan untuk berada di area tersebut. Kemarin Coach Sintayong di salah satu momen penghargaan yang diberikan oleh stakeholder sepak bola Korea kepada dirinya, yang membedakan Indonesia dengan Korea itu mentalitas. Nah, ini menghadapi tim-tim yang quote and quote dari sisi kualitas belum begitu dikdaya, ya Indonesia bisa kita lihat mana mereka menguasai bola, mendominasi bola, yang kalau kita lihat ball possession dilakukan Indonesia 56%. Timor Leste 44% dengan 5 on target dilakukan oleh Indonesia. Di tengah Marcelino kembali menjadi salah satu pemain yang membedakan. Ananda Raihan setelah dimainkan sebagai box to box lebih depan lah ya, lebih membantu attacking, beberapa kali juga membantu pertahanan. Ini peran yang sudah cocok banget. Fajar Faturrahman terus meningkat, progresif banget apa yang dilakukan. Sananta ya oke, Witan Sulaiman belum terlihat. Di sini dari ball possession, penguasaan bola tadi sudah kita lihat bahwa Timor Leste lebih cenderung bertahan. Bertahan yang mereka bentuk pun 5-3-2. Oke, Ricardo turun ke bawah membantu 3 pemain dari pemain belakang Timor Leste. Kemudian John turun, Joe turun, Chris Step turun, Genevio turun, Moutinho turun. Salah satu yang aku soroti bahwa di laga ini Timor Leste beberapa kali menjaga garis pertahanannya. Kadang mereka menerapkan mid block, kadang ya beberapa kali low block juga. Tapi itu perlu kita apresiasi. Kadang melakukan high press juga. Yang ini ya perkembangan sepak bola yang positif dilakukan oleh Timor Leste, yang biasa mereka cenderung bertahan, yang itu tentunya sangat membuat Indonesia leluasa. Nah, di laga ini karena pressure ataupun mid block dimainkan oleh Timor Leste di beberapa momen, itu bisa membuat pemain Indonesia pun sulit untuk bisa memprogresikan bola masuk ke area final third. Indonesia tetap melakukan attacking, shape-nya Fajar, Sananta, Witan Sulaiman, Arhan naik, kemudian Rio Fahmi naik, Marcelino, Ananda Raihan, Dewangga, oke, Rizky Ridho. Nah, dan Komang. Kita tahu bagaimana prinsip Villanesia yang sudah aku sampaikan, sangat amat krusial peran dari Rizky Ridho, Dewangga, dan Komang ini untuk bisa memberikan bola-bola ke depan, baik itu ke sektor center, tengah, ataupun kanan atau kiri. Nah, salah satu yang aku bilang yang sering direpetisi oleh pemain-pemain Indonesia kita, posisi dari Fajar Faturrahman ini. Fajar Faturrahman sering berada di half space, sering berupaya mencoba menarik pemain-pemain dari Timor Leste ini untuk mengikutnya, sehingga ada space bagi Rio Fahmi untuk bisa melakukan overlapping. Nah, di laga ini hal itu bisa dibaca oleh pemain dari Timor Leste. Ini bicara tentang karakter individu. Rio Fahmi bukan sosok yang lihai untuk melakukan overlapping. Jadi pada saat Indonesia mencoba membangun, memprogresikan bola dari sektor kanan, di sini langsung ditutup oleh Ricardo.
dengan mudah Fajar yang berada di half space langsung ditutup oleh pemain nomor 3. Jadi situasi ini sangat menyulitkan pemain Indonesia dengan sistem pertahanan yang dibentuk oleh pemain-pemain dari Timor Leste. Bertahan itu susah, bertahan itu butuh konsentrasi, butuh stamina, dan momen gol yang diciptakan oleh Indonesia, kita lihat bagaimana konsentrasi yang tidak begitu proper dilakukan oleh pemain dari Timor Leste. Satu gol tersebut merubah konstelasi. Timor Leste pun melakukan beberapa perubahan dengan yang memakai back menjadi 4 pemain di belakang, karena secara korelasi mereka pun lebih harus membanyakkan pemain di area depan untuk bisa menciptakan gol. Tapi dengan skema kedua tersebut, low block lah yang parkir bertahan yang dalam, beberapa momen dilakukan oleh Timor Leste. Di situ kesulitan masih Indonesia untuk bisa membongkar. Caranya itu bagaimana? How to? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dan ya, ini pelajaran bagi Indonesia selanjutnya untuk bisa memperbaiki di laga-laga selanjutnya. Memang ya, permainan timnas Indonesia di turnamen ini ataupun SEA Games ini nggak begitu bagus. Banyak negara-negara lain ketika bermain di turnamen nggak bagus tapi bisa juara, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau kita bicara hanya hasil, maka video ini cuman 3 detik, 5 detik. Aku bahas saja openingnya, Indonesia menang 3-0, udah case close. Tapi kan ini sepak bola, yang kita bahas itu bagaimana bentuk permainannya, bagaimana apa yang dilakukan di atas lapangan. Nah, sekali lagi, untuk laga ini Indonesia dari sisi permainan belum begitu rapi apa yang ingin dilakukan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.